Hai, kita ketemu lagi di channel Jala Sutra Durmanggala. Kali ini saya akan membahas soal-soal uji kompetensi bidan, khususnya tentang remaja. Pada uji kompetensi nasional, jumlah soal tentang remaja ada 4-9 soal dari 180 soal keseluruhan. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan soal yang berikutnya. Soal yang pertama, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, benjolan di payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini jawabannya adalah hipermenore. Keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Ini mengacu kepada hipermenore. Kita lihat perbandingan menstruasi normal dan hipermenore. Dengan indikator lama haid, kalau menstruasi normal itu 3-5 hari atau 2-7 hari masih dianggap normal, sedangkan hipermenore lebih dari 7 hari. Indikator jumlah darah. Pada menstruasi normal 35 cc atau 10-80 cc masih normal, sedangkan pada hipermenore itu lebih dari 80 cc. Dan pada indikator frekuensi mengganti pembalut. Nah, pada menstruasi normal itu 1-3 kali pembalut per hari, sedangkan pada hipermenore itu lebih dari 5 kali mengganti pembalut per hari. Soal yang kedua, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kenapa? Karena kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal yaitu 2-7 hari menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga di sini tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut adalah melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kita lanjut soal ketiga, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, dan remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Hak pasien sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6A yang isinya setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. C. Penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien tentang tujuan pemeriksaan fisik. Jadi di sini jawabannya adalah B, memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik.
Kita lanjut ke soal yang keempat. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini jawabannya polimenore. Ya, kita lihat perbandingan polimenore dengan menstruasi normal dengan indikator lama siklus. Nah, kalau menstruasi normal pada soal sama dengan pada soal pertama, itu lama siklusnya 21 sampai 35 hari. Sedangkan polimenore kurang dari 21 hari. Nah, indikator jumlah darah pada menstruasi normal rata-rata 35 cc atau 10 sampai 80 cc. Pada polimenore volumenya sama dengan menstruasi normal. Tetapi bila dilihat siklusnya kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasanya, disebut polimenorrhagia atau epimenorrhagi. Soal yang ke-6, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 145, berat badan 50 kg, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah E, himen imperforata. Nah, himen imperforata ini adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus hymenalis. Lubangnya sama sekali tidak ada. Nah, suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menars. Sesudah itu, molimina menstrualia dialami tiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar atau hematokolpos namanya. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau hematometra. Jadi jawabannya adalah himen imperforata atau himen yang tidak ada lubangnya. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis, sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 145, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi pulpa dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjutan beserta USG abdomen, dan setelah diagnosis ditegakkan, maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam kewenangan bidan, sehingga harus dilakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi.
Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Pertanyaannya, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Di sini jawabannya adalah E, kebutuhan nutrisi. Kenapa kebutuhan nutrisi? Karena anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau eritrosit dan atau hemoglobin atau Hb yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau istilah umumnya adalah kurang darah. Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Jika tidak ada masalah lain, anemia dapat disebabkan karena kekurangan nutrisi, terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat, kehilangan darah atau perdarahan, penyakit kronis atau menaun misalnya TBC atau cacingan. Makanan yang dianjurkan bagi penderita anemia adalah yang mengandung zat besi atau Fe, misalnya ati, daging sapi, kuning telur, buah-buahan yang dikeringkan, misalnya kismis, sayur-sayuran yang berwarna hijau, kangkung, daun ubi jalar, bayam, daun singkong, kacang buncis, dan lain-lainnya. Kemudian asam folat dikandung di dalam ati, jamur, pisang, apel, dan yang lain. Kemudian protein ada dalam telur, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta yang lainnya. Soal ke-8, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 88, abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B, menganjurkan olahraga ringan. Menganjurkan olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Soal selanjutnya, seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tidak ada massa dan abdomen tidak ada nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Sini jawabannya adalah dysmenorrhea. Seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri pada setiap sebelum atau awal siklus menstruasinya. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea. Dysmenorrhea merupakan suatu keluhan yang normal, tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam, terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha. Tidak ditemukan ada kelainan. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil pemeriksaan, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/60, nadi 80, suhu 36,5, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah polimenorrhea. Polimenorrhea adalah kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang dari 21 hari, sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Polimenorrhea merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek, atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek, atau karena keduanya. Demikianlah adik-adik dan teman-teman pembahasan soal uji kompetensi bidan tentang remaja. Semoga bermanfaat dalam menghadapi uji kompetensi nasional yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembahasan soal berikutnya.